Sepatu LeBron 19 jarang dipakai oleh LeBron James di lapangan. Tapi, apakah sepatu ini memang punya performance yang gak bagus? Kita bakal cek di video performance review kali ini. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Nike LeBron 19. Sepatu ini memang tipikal sepatu LeBron pada umumnya, dimana bentuknya agak bulky, gede banget, dan juga di samping itu sepatu ini punya teknologi yang jelas di atas rata-rata guys. Secara LeBron sendiri memang atlet nomor satunya Nike saat ini, dan menurut gue di sepatu Nike LeBron 19 ada beberapa improvement yang gue temukan dibandingkan seri sebelumnya. Terutama untuk bagian lateral support dan juga stabilitas di sepatu LeBron 19 ini jadi salah satu fitur yang utama banget dan udah di-upgrade dibandingkan versi sebelumnya guys. Dimana gue ngerasa dengan teknologi cushioning yang besar banget seperti ini, penting banget untuk punya sepatu yang cukup stabil dan juga memiliki lateral support yang cukup oke guys. Di sepatu LeBron 19 gue cukup suka dengan penggunaan tooling yang cukup lebar entah di bagian air unit dan juga zoom unit yang ada di sepatu ini, sehingga ini bisa membantu dalam memberikan stabilitas yang gue butuhkan di lapangan guys. Di samping itu di bagian tengah dari sepatunya di sini ada plastik piece yang ini nggak cuma berfungsi sebagai lockdown piece aja, tapi ini juga berfungsi untuk menjaga kaki gue agar tetap berada pada posisi yang seharusnya. Jadi masalah yang sering gue temukan di sepatu Nike LeBron 18 di mana kaki gue itu sering keluar dari bagian midsole sepatunya, itu udah nggak gue temukan lagi di sepatu Nike LeBron 19 kali ini guys. Meskipun dari segi feel materialnya sendiri gue lebih prefer material yang digunakan di sepatu LeBron 18 di mana sepatu tersebut menggunakan material knit. Di sepatu ini menurut gue materialnya terbilang cukup oke aja. Standar sepatu basket zaman sekarang di mana di sini mostly menggunakan material mesh dan ada layering material di bagian atasnya sejenis ripstop, berasa agak plastiknya juga. Gue nggak terlalu yakin ini ripstop atau bukan, tapi secara overall menurut gue feel-nya nggak terlalu masalah guys. Di sepatu ini untuk material uppernya sendiri menurut gue mini break in time, dan juga di samping itu material tang yang ada di sepatu ini udah jauh lebih oke dibandingkan versi sebelumnya juga guys. Yang gue suka material tangnya itu udah jauh lebih nyaman dibandingkan versi LeBron 18 juga, dimana kali ini kita mendapatkan material tang yang menurut gue bisa lebih nge-sculpt di area punuk kaki gue dengan lebih oke. Di samping itu untuk bagian air unitnya sendiri ini mostly udah nggak ditaruh di area tang lagi, tapi ini udah diganti di bagian samping dari sepatunya. Dan secara fitnya sendiri menurut gue Nike LeBron 19 ini fitnya true to size, berasa agak panjang dikit, tapi di area samping menurut gue fitnya itu cukup oke guys. Cukup snug juga di bagian samping, dan gue juga cukup suka dengan penggunaan wire yang ada di sepatu ini. Dan sebenarnya feel dari sepatu LeBron 19 ini berasa kayak pakai sepatu yang low karena konstruksi di bagian dalamnya seperti itu, tapi di bagian luarnya di sini ada eksterior berupa air unit yang ini ngebikin sepatunya jadi high cut. By the way, kalau kalian tali sepatunya sampai atas ini tuh bisa nge-wrap ke bagian ankle kaki kalian, dan ini feel yang menurut gue cukup nyaman di sepatu Nike LeBron 19. Pastikan aja kalau kalian pakai sepatu ini, kalian harus pakai kaos kaki yang tinggi juga, karena material plastik piece yang ada di bagian atas ini nggak akan nyaman kalau bersentuhan langsung dengan kulit kalian. By the way, kalau kalian memiliki kaki yang cukup lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko sebelum kalian beli sepatu ini, karena meskipun menurut gue sepatunya agak panjang, sepatu ini tuh di bagian sampingnya agak sempit guys. Jadi kalian harus cobain dulu di toko sehingga kalian bisa mendapatkan size yang sesuai dengan bentuk kaki kalian masing-masing. Kalau gue sendiri, gue beli true to size dan menurut gue sih aman-aman aja, cuma memang dari segi toolingnya sepatu ini berasa agak berat dan butuh break in time di bagian cushioning unitnya guys. Gua ngerasa waktu pertama kali pemakaian sepatu ini di bagian samping atau di area kelingking kaki gua itu gua rada kurang nyaman ya waktu pakai sepatu ini, tapi setelah beberapa game, setelah beberapa kali gua pakai, mungkin setelah hari kedua, hari ketiga, overall gua mendapatkan fit yang cukup oke di sepatu LeBron 19 ini. Untuk bagian cushionnya, sepatu LeBron 19 ini tipikal sepatu LeBron banget, dimana sepatu ini merupakan sepatu yang dapat memberikan maximum impact protection dan juga memiliki court feel yang terbilang nggak ada sama sekali guys. Sepatu ini menggunakan air unit di bagian heel dan juga menggunakan max zoom air unit di bagian depan dari sepatunya. Kalau buat gue sendiri, gue ngerasa ini merupakan cushioning setup yang nggak terlalu cocok buat gue. Gue itu lebih prefer cushioning setup yang lebih balance atau cushioning setup yang lebih berasa court feel-nya dibandingkan sepatu ini. Gue ngerasa kayak kadang-kadang ada delay antara pergerakan gue dan sepatunya waktu gue pakai di lapangan guys. Tapi terlepas dari itu, kalau misalnya kalian merupakan pemain yang membutuhkan impact protection, terutama untuk lutut, buat lower back, ini merupakan sepatu yang menurut gue bisa memberikan impact protection yang benar-benar optimal. Di samping itu, kalau kita ngomongin engineering dari bagian cushion yang ada di sepatu ini menurut gue next level, karena kalian tuh bisa ngelihat di bagian tengahnya di sini kayak ada pipa yang menghubungkan antara air unit dan juga zoom unit yang ada di bagian depan sini guys. Jadi saat kalian memberikan tekanan di bagian heel, ini tuh ada udara yang ditransfer ke bagian depan sepatunya juga, dan ini bisa memberikan kalian cushioning yang lebih optimal sehingga kalian bisa mendapatkan momentum yang lebih oke
oke juga saat menggunakan sepatu ini di lapangan. Jadi memang kalau dari bagian cushionnya sendiri itu tergantung dengan kebutuhan kalian sendiri di lapangan, tapi secara feel-nya sendiri menurut gue ini salah satu cushion yang nyaman banget guys. Dipakai berdiri aja itu udah berasa enaknya dan bener-bener bisa memberikan impact protection yang optimal di sepatu ini. Bagian yang gue ngerasa bisa di-upgrade dari sepatu Nike LeBron 19 adalah di bagian traction-nya. Gue nggak tahu kenapa sih guys, gue ngerasa kayak gripnya itu inconsistent dan gue kayak nggak dapet grip yang sesuai dengan apa yang gue harapin di sepatu basket. Kadang-kadang gue bisa dapet grip yang cukup, kadang-kadang gue bisa slip, kadang-kadang gue bisa kayak slip terus recover juga. Dan rasanya rada aneh aja waktu pakai sepatu ini. By the way, untuk sekarang ini kalau gue ngetes sepatu, gue selalu bawa backup. Jadi gue selalu bawa 2 sepatu. Dan kalau sepatu satunya itu bisa perform dari segi traction-nya bagus, sepatu ini kadang nggak sesuai dengan ekspektasi gue guys. Kadang-kadang bisa cukup oke juga, terutama kalau kalian main di lapangan yang bener-bener bersih. Kalian bisa dapat grip yang cukup, tapi itu juga bukan di level yang gue rasa traction-nya bener-bener optimal guys. By the way, dari segi traction-nya ini juga butuh break-in time. Dan kalau kalian lihat klip yang gue taruh di sini, ini udah beberapa hari pemakaian, dan di klip ini gue bisa dapat grip yang cukup aja di sepatu LeBron 19. Jujur aja gue nggak tahu kenapa traction-nya itu bisa inconsistent seperti ini. Bisa jadi karena pola traction-nya yang digunakan di sepatu ini, bisa jadi juga karena rubber compound-nya, atau bisa jadi karena ada flex zone di bagian tengah. Dan ini menurut gue merupakan fitur yang penting banget di sepatu LeBron 19 karena bagian depan cushioning unitnya ini terbilang agak kaku juga. Tapi dengan adanya fitur ini, gue ngerasa kayak kontak antara rubber outsole dan juga permukaan lantai di lapangan itu jadi kurang optimal guys. Atau mungkin tekanan yang gue kasih berat badan gue waktu pakai sepatu ini dengan cushioning unit yang gede banget ini kurang guys. Jadi dari segi tractionnya nggak bisa nge-grip secara optimal. Dan di samping itu menurut gue ya guys, kalau kalian main di lapangan yang bener-bener bersih, menurut gue sih nggak terlalu jadi masalah yang gimana-gimana banget. Tapi kalau kalian main di lapangan yang berdebu, pastikan kalian perhatikan juga sebelum kalian beli sepatu ini. By the way, dari segi rubbernya sendiri yang gue lihat di sepatu ini sebenarnya cukup tebal tapi cukup playable juga. Jadi kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, menurut gue sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus, menurut gue ini juga bukan jadi salah satu pilihan yang paling durable untuk digunakan di lapangan basket outdoor guys. Alright, seperti biasa segmen ini kita bakal bandingin sepatu Nike LeBron 19. Sama kali ini gue mau bandingin sama sepatu retro aja. Karena sepatu LeBron 19 ini terbilang sepatu yang cukup berat guys. Kita lihat aja di sini udah ada timbangan. Langsung, oke, ini 557. Oke, dan ini 557. Alright, untuk sepatu zaman sekarang ini menurut gue cukup berat. Tapi ya, terlepas dari itu, teknologi yang ada di sepatu ini memang banyak banget sih guys. By the way, kalau kalian tertarik untuk beli sepatu Nike LeBron 19 ini, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.999.000 dan sepatu ini rilis di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike LeBron 19. Menurut gue sepatu ini tuh spesifik banget dalam memberikan cushioning yang bener-bener ekstra. Buat kalian para pemain basket yang mencari impact protection, kalian suka dengan sepatu yang bulky dan feel-nya tuh kayak pakai sepatu banget, kalian bisa cobain sepatu ini. By the way, dengar-dengar Arki Wisnu merupakan salah satu pemain yang suka dengan sepatu yang feel-nya agak bulky dan berasa mantep banget waktu pakai sepatu basket. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Peace.